Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan. Masih ingat apa itu perkembangbiakan? Nah, perkembangbiakan ini adalah proses bertambahnya jumlah makhluk hidup, dalam hal ini tumbuhan. Nah, ternyata pada tumbuhan itu ada dua jenis cara perkembangbiakan. Yang pertama secara generatif dan yang kedua secara vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan generatif itu apa? Nah, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan sel kelamin jantan, yaitu benang sari, dan sel kelamin betina, yaitu putik. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat ada kupu-kupu sedang menghisap nektar bunga. Nah, apa ini hubungannya dengan perkembangbiakan generatif? Nyata, proses perkembangbiakan ini dapat dibantu oleh makhluk lain. Di sini contohnya serangga, yaitu kupu-kupu. Nah, ketika serangga atau kupu-kupu ini hinggap di suatu bunga, nanti serbuk sari yang berasal dari benang sari ini akan menempel di kaki kupu-kupu. Nanti ketika kupu-kupu tersebut hinggap di bunga lain, nah serbuk sari yang menempel tadi akan pindah menempel lagi di kepala putik. Nah, ini adalah proses awal terjadinya perkembangbiakan generatif yang nantinya akan tumbuh menjadi buah, dan dari buah itu yang mengandung biji bisa ditanam kembali menjadi tanaman baru. Baik, berikutnya perkembangbiakan generatif. Bagaimana proses perkembangbiakan generatif itu? Nah, kalian tentu masih ingat ya, gambar ini adalah gambar bagian-bagian bunga. Nah, bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan generatif? Pertama, melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, lihat di sini, ini adalah benang sari ya. Nih, ini benang sari, yang di atasnya adalah kepala sari. Nih, kepala sari. Nah, di kepala sari ini ada yang namanya serbuk sari, nanti akan menempel ke kepala putik nih, yang ini kepala putik, yang ini di tengah. Nah, setelah itu apa yang terjadi lagi? Nah, serbuk sari ini akan masuk ke ruang bakal biji. Di mana ruang bakal biji? Nih, di sini. Ruang bakal biji itu yang ini. Bagaimana caranya? Nah, ketika menempel, kepala putik itu akan membentuk suatu saluran atau yang disebut buluh. Nih di sini. Di tengah-tengah ini masuk. Nah, buluh ini bentuknya kalau kita misalkan itu seperti selang ya. Jadi ada salurannya masuk ke sana. Nah, di bakal biji ini nanti akan terjadi proses selanjutnya, yaitu proses pembuahan. Pembuahan itu apa? Pembuahan adalah peleburan sel kelamin jantan dan betina. Jadi nanti namanya berubah. Bukan lagi serbuk sari dan putik, tapi berubah menjadi zigot ya, sudah menyatu, sudah melebur. Nah, zigot ini nanti berkembang menjadi lembaga, dan lembaga ini nantinya akan menjadi bakal biji dan bakal buah. Nah, bakal itu maksudnya calon ya, calon biji satu tanaman dan bakal buah. Nanti berkembang terus menjadi daging buah. Nah, dari daging buah inilah nanti tanaman tersebut bisa kembali ditanam, menghasilkan tanaman baru. Berikutnya, perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa adanya proses kawin atau tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Vegetatif ini dibagi dua, ada vegetatif alami yang terjadi tanpa bantuan manusia, ya, ada vegetatif buatan yang terjadi dengan bantuan manusia. Nah, pertama kita akan pelajari dulu apa saja cara-cara vegetatif alami. Yang pertama adalah akar tinggal. Akar tinggal itu apa? Akar tinggal itu adalah batang yang berada dan tumbuh menjalar di dalam tanah. Jadi ciri-ciri tumbuhan ini adalah memiliki ruas.
Misalnya kunyit, jahe, lengkuas ya. Ini adalah tanaman yang berkembang biak secara vegetatif. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis itu apa? Umbi lapis adalah bagian batang yang membengkak dan dibungkus oleh daun-daun yang tebal dan berlapis-lapis ya, makanya kalau di bawang merah kita buka satu lapisan masih ada lapisan lainnya. Nah, itu adalah salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah yang ujungnya nanti menggembung. Nah, misalnya ubi, kentang, dan talas. Yang keempat ada umbi akar. Umbi akar ini adalah akar yang membesar dan berisi cadangan makanan ya. Sedikit beda kalau tadi ini berasal dari batang yang menggembungnya, yang membesarnya. Kalau umbi akar itu bagian akarnya yang menggembung. Berikutnya tunas adventif. Tunas adventif ini adalah tunas yang tumbuh di tempat yang tidak biasa. Seperti contohnya di ujung daun. Nih bisa kita lihat di sini ada tunas adventif. Tunas adventif di ujung daun ini nanti akan jatuh ke tanah. Nanti ketika sudah jatuh ke tanah dia bisa bertumbuh lagi menjadi tanaman yang baru. Contohnya tanaman yang seperti adalah cocor bebek ya. Cocor bebek tunas adventifnya di ujung daun. Atau tanaman lain yang tunas adventifnya di dekat akar atau di akar yaitu sukun. Berikutnya spora. Spora adalah titik-titik coklat yang berada di bawah permukaan daun. Itu biasanya terdapat dalam sorus ya. Sorus ini adalah kumpulan kotak-kotak spora. Nah, di situ tempat spora berada. Nah, ini nanti spora ini sama jatuh ke tanah dan akan membentuk tumbuhan baru. Yang terakhir geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh mendatar di tanah. Lalu nanti bagian yang menempel di tanah ini nanti mengenai tanah lalu akan membentuk akar. Setelah membentuk akar dia akan tumbuh lagi ke atas membentuk tumbuhan baru. Berikutnya vegetatif buatan. Nah, yang pertama, vegetatif buatan bisa dilakukan dengan cara mencangkok. Mencangkok itu artinya menyayat bagian batang atau dahan, lalu dibungkus seperti ini dengan tanah, ya ini isinya tanah, lalu ditunggu sampai terbentuk akar. Nah, kalau sudah terbentuk akar begini, nanti dipotong lalu ditanam kembali menjadi tumbuhan yang baru. Yang berikutnya menyambung, yaitu menggabungkan batang atas dan batang bawah tumbuhan yang sejenis ya. Nah, nanti ini biasanya tujuannya untuk menghasilkan pohon atau tumbuhan baru yang sifatnya lebih unggul. Yang ketiga ada cara stek batang. Nah, stek batang ini kita perlu memisahkan bagian batang tanaman untuk menjadi tanaman yang baru. Jadi cukup diambil batangnya, ditancapkan di tanah, lalu nanti dia akan membentuk akar di bawahnya dan muncul batang yang baru. Selanjutnya yaitu merunduk. Merunduk ini adalah menanam cabang tanaman yang merunduk ke tanah untuk menjadikan tanaman baru. Jadi kalau yang tadi geragi itu terjadi secara alami ya, merunduk ini disengaja gitu. Jadi diambil batangnya ke tanah lalu ditimbun tanah supaya tumbuh akar. Nah, di situ setelah tumbuh akar dia akan membentuk tanaman baru. Yang terakhir adalah stek batang. Nah, stek batang ini menempelkan kulit bermata tunas pada batang tanaman lain sehingga bersatu nanti akan terbentuk tanaman baru nih seperti ini. Nah, itu saja ya. Berarti simpulannya di sini ada 4 hal tadi yang kita pelajari secara garis besar. Yang pertama, perkembangan pada tumbuhan berdasarkan caranya ada 2, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin. Ingat, pokoknya kalian ingat saja kalau ada proses kawin berarti itu melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Ya. Yang ketiga, vegetatif adalah perkembangbiakan dengan cara tidak kawin, tapi menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Dan yang terakhir, vegetatif ada 2. Ada vegetatif alami dan vegetatif buatan.
Terakhir, sebagai penutup dan juga bahan renungan ya, kita mungkin sudah tahu bahwa Allah menciptakan berbagai jenis tanaman di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, namun selain itu, kita juga diberitahu oleh Allah secara langsung dalam Quran Surat Al-An'am ayat 99 bahwa penciptaan bermacam-macam tumbuhan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Jadi di sini kita diminta untuk memperhatikan. Memperhatikan itu nama lainnya mengamati, mempelajari ya, mempelajari bagaimana tumbuhan ini tercipta. Bisa kita bayangkan pohon-pohon yang menjulang tinggi itu asalnya berasal dari zat kecil yang bahkan tidak bisa terlihat oleh mata telanjang. Ya, serbuk sari kan tidak bisa kita lihat langsung ya, atau spora ya, tadi tanaman yang tumbuh dengan spora gitu. Pada tumbuhan-tumbuhan lain bahkan tanpa bantuan manusia pun tumbuhan-tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan sendirinya ya. Subhanallah. Semoga dengan mempelajari materi ini kita menjadi hamba Allah yang lebih beriman dan senantiasa semangat untuk mencari ilmu. Baik, itu saja video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.